Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya masuk belum? Semuanya masuk? Masuk. Saya akan melakukan absen dulu ya. Ya, Bu. Iqrafiko, Hadir, Bu. Nak Rabiah, Hadir, Bu. Susan Ernasari. Hadir, Bu. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Jam, jam. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Stop. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yakni siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis dengan benar. Siswa dapat membedakan antara hadas kecil dan hadas Besar. Makna hadas itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah hadas kecil, yakni di mana ketika seseorang sedang melakukan wudhu dan yang mengharuskan seorang muslim untuk melakukan wudhu kembali. Yang kedua adalah hadas besar, mengharuskan seseorang untuk membersihkan dirinya secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual, sebelum dia melaksanakan ibadah. Itu dari makna hadas besar. Kemudian contoh hadas. Contoh hadas di sini yang pertama adalah hadas kecil, ya kan? Seperti halnya si Anita ketika waktu sholat, ya, ketika menunggu waktunya sholat duhur, si Anita sedang tidur, ya, kemudian secara tidak disengaja si Anita buang angin, maka otomatis wudunya si Anita tadi itu termasuk hadas kecil. Cara menghilangkannya yakni dengan cara wudu kembali. Kemudian selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar di sini contohnya apa? Seorang wanita yang mengeluarkan darah atau yang disebut dengan darah haid, itu wajib melakukan atau membersihkan hadas besar. Ini caranya itu apa? Mandi. Niatnya hadas besar. Selain haid apa selain haid? Nifas. Apa itu nifas? Seorang
contoh hadas kecil. Yang pertama adalah niat wudhu, urutan wudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai kaki. Itu hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Yang pertama adalah niat. Kemudian apa? Membersihkan bagian yang kotor. Pastikan anak-anak, ketika kita melakukan atau membersihkan hadas besar, pastikan tubuh kita ya. Ketika kita membersihkan, kita lakukan dulu yang pertama adalah rambut kita, kepala kita ya. Kemudian sampai kaki atau yang disebut dengan tertib ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian selanjutnya pembagian najis ya. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan di antara jenis-jenis najis yang lain. Najis mukhafafah contohnya adalah bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan bayi tersebut masih meminum minumnya ASI. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini di antara ringan dan berat, ya kan? Lah, contohnya apa? Muntahan, darah, bangkai, nanah itu kategori najis mutawasito. Kemudian mutawasito lagi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ainiyah. Yang kedua adalah hukmiyah. Kalau ainiyah bahasa Indonesianya ainiyah itu apa? Terlihat oleh mata. Jadi ketika di kelas 7A contohnya ada najis darah, itu terlihat oleh mata. Sudah ke najis ainiyah. Semisalnya di kelas 7B ya, kok ini bau apa ini? Bau bangkai atau bau apa ini? Nah, itu maksudnya ke najis hukmiyah. Karena tidak terlihat oleh mata. Khusus najis hukmiyah ini cara membersihkannya yakni dengan cara apa? Mengguyur dari keseluruhan ruangan. Dari mulai ruangan itu sampai ruangan itu semuanya diguyur sampai nantinya tidak kecium bau lagi. Kemudian najis berat yakni najis mughalladh. Najis mughalladh ini contohnya ada 2 anak ya. Yang pertama adalah air pinter. Yang kedua adalah air babi. Ya, air liurnya 2 hewan ini, babi maupun anjing ini maksudnya ke kategori najis mughalladh. Cara membersihkannya yang pertama adalah dengan debu. Debu di sini kategorinya harus suci, tidak boleh kotor ya. Ketika kita membasuh diri kita ya, debu yang kita ambil atau debu yang kita gunakan untuk bersuci itu debunya harus bersih, tidak boleh kena kotoran hewan yang lain ya. Selesai dibasuhnya, selesai dibersihkannya dengan debu tadi, kemudian dilanjut lagi menggunakan air ya. Selesai dibasuh menggunakan air, kemudian dilihat ini masih ada enggak kotorannya, masih ada enggak air liurnya anjing tersebut ya. Kalau tidak ada berarti kategorinya bersih. Nah, anak-anak semuanya melihat sini ya. Ini ada gambar ya anak-anak ya. Jenis-jenis najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Ini adalah air kencingnya
bayi laki-laki yang berumur 2 tahun. Ingat ya, laki-laki. Kemudian mutawasitoh, ini gambar apa ini anak? Muntah darah. Ini kategori apa ini? Najis? Sudah paham semua belum? Insya Allah. Sekarang saya mau nanya kepada saudari si Alif. Alif, buatkan satu contoh najis mutawasitoh yang ainiyah. Darah. Nah, gitu. Nah. Materi sudah selesai. Sekarang saya akan memberi tugas untuk masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak ini nanti ketika saya beri lembaran ini, nanti anak-anak memilih ya. Pilihlah salah satu dari kelompok ini ya. Nanti kalau sudah milih kamu contreng ya. Kamu contreng. Kemudian nanti di sini juga tugas kelompoknya di sini ada penjelasannya juga ya. Untuk kelompok 1 penjelasannya apa ya. Kemudian ini juga ada alat dan bahannya ya. Di sini untuk kelompok yang kebagian membuat peta konsep. Di sini juga ada alat bahannya ya. Yang pertama adalah kertas, kemudian papan tulis, kemudian post-it notes ya. Ini nanti saya akan bagikan kepada siswa. Silahkan anak-anak dikerjakan waktu 10 menit. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan anak-anak mempresentasikan tugas masing-masing kelompok. Silakan maju ke depan dan bawa laptopnya itu. Sini deh, maju ke depan deh. Kelompok mana, Bu? Kelompok 1 dulu. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olive, nama saya Ayu, nama saya Bunga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hadas dan najis. Pengertian hadas kecil. Hadas kecil adalah
suatu kondisi di mana seorang muslim dianggap tidak suci, sehingga wajib bersuci dengan berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Terus yang kemudian pengertian dari hadas besar. Hadas besar adalah suatu kondisi dalam Islam di mana seseorang dianggap tidak suci secara agama. Kondisi ini mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi besar atau yang dinamakan dengan mandi junub sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Ciri-ciri dari hadas kecil ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 lubang, yakni hubul atau kemaluan dan dubur. Ini termasuk buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Yang kedua, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang ketiga, hilang kesadaran, seperti tertidur nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Dan yang keempat, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Ciri-ciri dari hadas besar ada 3. Yang pertama, keluar mani, mimpi basah. Ketika seseorang mengalami mimpi basah dan mengeluarkan mani, maka ia wajib melakukan mandi besar atau mandi junub. Yang kedua, haid. Perempuan yang sedang mengalami haid dan haidnya telah selesai, maka diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang ketiga, nifas. Perempuan yang baru melahirkan dan mengeluarkan darah nifas wajib mandi besar setelah darah nifasnya berhenti. Contoh dari hadas kecil yaitu tidur nyenyak atau hilang akal dan menyentuh kemaluan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh dari hadas kecil. Tidur nyenyak atau hilang akal dan menyentuh kemaluan. Betul, tepuk tangan. Lagi, teman-teman. Sama-sama. Kita beli hapus dulu tuh. Sekarang bagian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha dan saya Jevina. Saya Muda. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadas dan najis. Pengertian dari hadas kecil adalah suatu kondisi di mana seorang muslim dianggap tidak suci sehingga wajib untuk bersuci dengan berwudu sebelum melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Pengertian dari hadas besar adalah suatu kondisi dalam Islam di mana seorang dianggap tidak suci secara agama. Kondisi ini diharuskan seorang untuk melakukan mandi wajib atau mandi junub sebelum melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Ciri-ciri dari hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, menyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan maupun jari, hilang kesadaran seperti tidur nyenyak, gila, pingsan, dan mabuk. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan ada berapa hadas? Ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya presentasi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timothy dan Ayu. Saya Clara. Saya Bibi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hadas. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu terjadi karena beberapa hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kesucian. Contohnya seperti kencing dan tidur. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar adalah suatu kondisi yang menyebabkan seorang dianggap sangat tidak suci dalam agama Islam sehingga wajib mandi besar untuk menyucikan dan sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Contoh hadas besar seperti memegang alat kemaluan dan haid. Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, jadi saya akan mengambil pertanyaan ya. Iya. Di bawah ini manakah yang termasuk contoh hadas kecil? Saya dulu. Ya, betul. Kenapa tidur? Mungkin saat kita tidur, kita tidak sadar jika kita kentut. Keluarnya gas dari dubur ini termasuk dalam hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah melakukan presentasi dengan baik. Kemudian di sini saya akan memberikan soal. Setiap kelompok nanti saya suruh untuk mengerjakan, ya. Di sini kan itu ada pengertiannya, ada beberapa contoh hadis. Nanti anak-anak tinggal gabungkan, ya. Tinggal dijabarkan, ya. Iya. Anak-anak nanti di rumah ada PR ya? Iya, Bu. Tolong ditulis PR-nya. Yang pertama adalah carikan contoh hadas kecil dan hadas besar di sekitar rumahmu. Soal yang kedua, carikan contoh dari berbagai najis di sekitar rumahmu. Nanti jangan lupa ya, minggu depan dikumpulkan. Iya, Bu. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah melakukan pekerjaan yang baik dan setiap kelompok, masing-masing kelompok telah mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillah.